3 jenazah korban helikopter jatuh di Kendal, Jawa Tengah tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Tak diterima ditegur karena tak memakai masker, seorang warga Lampung adu mulut dengan petugas. Di tengah protes anti-rasisme, kandidat calon presiden Partai Demokrat Joe Biden ungguli popularitas Donald Trump. Halo, selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami punya berita penting lainnya, di antaranya dari dunia olahraga. Legenda NBA Michael Jordan punya cara tersendiri dalam memerangi rasisme. Bersama saya Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya. 3 jenazah korban helikopter yang jatuh di Kendal, Jawa Tengah tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Ketiga jenazah selanjutnya akan diidentifikasi. Ketiga jenazah itu merupakan 3 dari 4 korban kecelakaan helikopter Mi-17. Jenazah dibawa dengan 2 buah ambulan dari Rumah Sakit Suwondo, Kendal. Ketiga jenazah lainnya belum bisa diidentifikasi sehingga harus dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. 1 korban meninggal lainnya masih di kamar jenazah Rumah Sakit Suwondo. Sebelumnya 5 korban luka akibat jatuhnya pesawat helikopter milik TNI Angkatan Darat sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Suwondo, Kendal. Karena menderita luka parah, kelima korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Karya di Semarang untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang untuk diotopsi. Jenazah sempat disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Suwondo, Kendal. Pemirsa, beralih ke ibu kota, 8 rumah petak hangus terbakar di Jalan Mampang Perapatan 13, Jakarta Selatan. Tidak ada korban jiwa, sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kobaran api menghanguskan deretan rumah petak di Jalan Mampang Perapatan 13, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu sore. Angin kencang dan material rumah yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke rumah lainnya di permukiman padat penduduk ini. Bersama warga, 70 personel pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan api yang terus membesar. Kejadiannya kan dari rumah Pak Dudi, ya kan? Itu kebetulan nyala dari atas. Kita kan kesulitan dari air, setengah jam kemarin baru datang. Udah kayak gini hasilnya. Sulitnya akses ke lokasi kebakaran membuat api baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Jumlah bangunan diperkirakan itu ada 8, tetapi ukuran rumah itu variasi. Paling besar itu 5 kali 3, ada ukuran 3 kali 4. Jadi rumah petak-petakan. Itu jadinya tidak ada rumah yang lebih besar. Jadi jumlahnya itu dianggap besar, hanya 8 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran serta total kerugian. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tawuran terjadi antara 2 kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu sore. Anak panah dan batu dijadikan senjata oleh kedua kubu. Dua kelompok pemuda saling serang di Jalan Kumala 2, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu sore. Diduga tawuran antar Kampung Lempeng dan Jongaya karena penghadangan 2 anak dari salah satu kampung usai mengantarkan jenazah kerabatnya dikubur di tempat pemakaman umum Jongaya. Polisi membubarkan tawuran dengan gas air mata. Puluhan anak panah dan batu yang digunakan kedua kubu saat tawuran dikumpulkan menjadi barang bukti. Lewat kampung Jongaya
Nah, di situ dihadang sama anak-anak warga Jongaya. Akhirnya ada tindakan pemukulan. Nah, dari situ anak-anak tersebut yang habis mengantar orang meninggal pulang ke orang tuanya mengadu. Kini provokator tawuran masih dikejar. Polisi pun berjaga menghindari tawuran susulan mengingat sering terjadi keributan antar dua kelompok pemuda ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dinilai beresiko tinggi, 41 narapidana kasus narkoba dari berbagai lapas dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan pun menggunakan protokol pencegahan COVID-19. 41 narapidana kasus narkoba yang berasal dari berbagai lembaga pemasyarakatan dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Mereka dipindahkan karena dinilai berisiko tinggi berdasarkan penilaian internal Kemenkumham serta informasi dari Bareskrim Polri, Kejagung, dan BNN. Untuk mencegah persebaran virus corona, sebelum menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan, di dermaga Wijayapura, puluhan napi ini diperiksa sesuai dengan protokol kesehatan. Mereka menjalani penyemprotan disinfektan hingga pemeriksaan suhu tubuh. Di Pulau Nusa Kambangan, mereka akan ditempatkan di lapas dengan pengamanan maksimal, yakni di lapas kelas 1 Batu dan kelas 2 Karanganyar. 41 bandar narkoba ini, itu kami putuskan untuk dilakukan pemindahan di Nusa Kambangan. Adapun jumlah 41 tersebut didapatkan dari beberapa lembaga pemasyarakatan. Dari 41 narapidana bandar narkoba ini, 10 diantaranya divonis hukuman mati dan 11 dihukum seumur hidup. Pemindahan narapidana kasus narkoba ke Pulau Nusa Kambangan ini merupakan tahap pertama yang dilakukan secara bertahap terhadap bandar narkoba kelas kakap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. 2 dari 6 pelaku tewas ditembak terkait kasus perampokan minimarket di kawasan Jakarta Barat. Perampok minimarket bersenjata api merupakan jaringan antar kota antar provinsi. Para pelaku berinisial SH, FH, dan AB merupakan komplotan perampok bersenjata api yang merampok minimarket di kawasan Taman Sari dan Kembangan, Jakarta Barat. Aksi kejahatan mereka sebelumnya terekam kamera pemantau minimarket yang viral di media sosial. Komplotan ini menamakan dirinya Jaringan Antar Kota Antar Provinsi atau AKAP dan ditangkap di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. 2 dari 6 pelaku yang menjadi otak dari aksi perampokan ditembak mati karena melawan saat akan ditangkap. Sementara 1 pelaku lainnya berinisial SH dilumpuhkan petugas dengan timah panas di bagian kaki. Barang bukti hasil kejahatan seperti 4 unit motor dan mobil hasil curian, 3 pucuk senjata api, 2 senjata tajam serta uang sisa hasil kejahatan disita polisi. Pak Kapolda sudah memerintahkan langsung untuk seluruh wilayah membentuk tim Satgas. Satgas penanggulangan 3C plus juga premanisme yang ada. 3C itu adalah pencurian, curas, dan curanmor. Ya, Satgas ini sudah terbentuk dan sudah terus berjalan karena memang banyak pelaku-pelaku memanfaatkan di situasi pandemi COVID-19 ini, ya, mereka coba untuk melakukan tindak pidana dengan kekerasan dan juga dengan pemberatan yang ada. Para pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria di Bandar Lampung tak terima ditegur petugas karena tak memakai masker saat melintas di pos pemeriksaan. Adu mulut pun sempat terjadi dan viral di media sosial.
Yang lain-lain itu, Pak. Yang dari Jakarta ini banyak, Pak. Ini Jakarta. Adu mulut antara warga yang melanggar protokol kesehatan dengan petugas yang berjaga di posko COVID-19 Kota Bandar Lampung terjadi di pintu masuk Tol Kota Baru, Lampung Selatan. Dua pria ini tidak terima saat diimbau untuk memakai masker oleh petugas. Namun tak berselang lama tersebarnya video, salah satu pria yang melawan petugas pun meminta maaf. Juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Kota Bandar Lampung menyampaikan, pihak gugus tugas sudah melakukan mediasi kepada warga serta aparat. Tim yang lain, kawan-kawan yang lain juga memberikan informasi kepada pihak pengendara bahwa ini adalah untuk kesehatan kita semua. Kita tidak tahu mana yang sakit, mana yang tidak terkena, mana yang kena dampak, mana yang tidak kena dampak. Hanya saja yang kita harapkan bahwa semua warga masyarakat Kota Bandar Lampung harus mengikuti protokol kesehatan. Warga diminta untuk tetap selalu mematuhi peraturan dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, Anyus melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP menggelar aksi penertiban di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut digelar untuk menertibkan pedagang dan pengunjung pasar yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam upaya penanganan COVID-19. Masker, hindari berjabatan tangan, ya. Terima kasih ya. Oke. Petugas gabungan menggelar razia protokol kesehatan kepada para pedagang dan pengunjung pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara guna mencegah persebaran corona. Satu persatu pedagang didatangi petugas untuk memastikan seluruh pedagang dan penjual di pasar menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Sejumlah pedagang yang kedapatan tidak menggunakan masker pun langsung diberikan sosialisasi protokol kesehatan COVID-19. Sementara pengunjung pasar yang kedapatan tak mengenakan masker dilarang memasuki lokasi pasar. Apabila memasuki pasar, seperti sarana yang sudah ada disiapkan di pasar ini, selalu membiasakan mencuci tangan. Itu yang pertama. Kemudian perlengkapan diri yaitu selalu menggunakan masker, ya, menggunakan masker. Saya rasa masyarakat seluruhnya sudah mempunyai masker, cuman kebiasaan masyarakat kadang-kadang lupa atau acuh kadang-kadang menggunakan masker. Penertiban gabungan ini akan terus digelar di seluruh pasar yang ada di Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menyelidiki dugaan penyelewengan dana bantuan sosial yang terjadi di 5 wilayah di Sumatera Utara. Penyelidikan ini menyusul protes warga yang tak kunjung menerima dana bantuan. Minta pengajuan ulang bagi warga yang nggak dapat. Minta pengajuan ulang. Minta pengajuan ulang bagi warga yang tidak terima BLT tetapi merasa layak. Minta pengajuan ulang untuk pencairan BLT. Kericuan ini terjadi saat ribuan warga tengah menghadiri pembagian dana bantuan sosial di Kecamatan Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara. Sejumlah warga protes karena menilai pembagian bantuan tidak tepat sasaran dan diduga diselewengkan. Penyelewengan bahkan diduga terjadi di 5 wilayah, yakni Kota Medan, Pematang Siantar, Toba, Samosir, dan Deli Serdang. Polda Sumatera Utara kini tengah mengusut kasus dugaan penyelewengan dana bansos ini. Untuk Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut masih mengumpulkan bahan keterangan untuk apakah terjadi berunsur tindak pidana korupsi atau tidak. Sudah ada yang dipanggil? Sedang dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti. Polisi kini masih memeriksa sejumlah pihak dalam kasus ini. Para pelaku penyelewengan akan dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Abaikan protokol pencegahan COVID-19, pemohon SKCK di Polres Cirebon membludak. iNews Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.